Di awal tahun 1980-an, saat mesin arcade memenuhi pusat perbelanjaan dan suara koin beradu menjadi musik sehari-hari, ada satu game yang terlihat sederhana, namun menyimpan sejarah kelam. Namanya Berserk, sebuah game arcade yang sangat sukses di zamannya, namun juga dikenal sebagai video game pertama dalam sejarah yang dikaitkan dengan kematian pemainnya di dunia nyata. Berserk dirilis pada tahun 1980 oleh Stern Electronics. Game ini diciptakan oleh Alan McNeil, seorang programmer yang mendapat ide dari mimpi buruk pribadinya. Dalam mimpinya, Alan terjebak di dalam sebuah video game. Ia terkurung di labirin tanpa akhir, dikejar robot-robot tanpa emosi, tidak ada jalan keluar, tidak ada ampun. Mimpi itu begitu nyata hingga akhirnya ia tuangkan menjadi sebuah game. Nama Berserk sendiri terinspirasi dari cerita fiksi berjudul The Berserker Stories, kisah tentang robot ciptaan manusia yang akhirnya menggila dan membantai penciptanya sendiri. Nama yang terdengar seperti peringatan, dalam game Berserk, pemain mengendalikan karakter pria kecil bersenjata laser. Tugasnya hanya satu, bertahan hidup. Pemain harus berjalan menyusuri labirin yang dipenuhi robot pembunuh. Aturannya sangat kejam. Jika robot menembakmu, kamu mati. Jika robot menyentuhmu, kamu mati. Jika kamu menyentuh dinding, kamu mati. Tidak ada nyawa cadangan. Tidak ada toleransi kesalahan. Namun ancaman terbesar belum muncul. Jika pemain terlalu lama berada di satu ruangan, maka sebuah entitas akan datang. Namanya Evil Otto. Ia bukan robot. Ia hanyalah wajah bulat dengan senyum lebar, memantul-mantul mengejar pemain. Yang membuat Evil Otto mengerikan adalah satu hal, ia tidak bisa dibunuh. Tidak ada senjata yang mempan, tidak ada cara melawan. Jika Evil Otto menyentuhmu, permainan langsung berakhir. Senyumnya tidak pernah berubah, bahkan saat pemain mati. Berserk juga mencetak sejarah sebagai game arcade pertama yang menggunakan suara digital. Saat koin dimasukkan, mesin akan berkata, "Coin detected in pocket." Selama permainan, suara dingin dan mekanis terus terdengar. "Intruder alert. Destroy the humanoid. Kill it." Di masanya, suara ini terasa futuristik, namun bagi sebagian pemain, suara itu terasa terlalu agresif, terlalu nyata. Sejak dirilis, Berserk dikaitkan dengan dua kematian misterius. Kasus pertama terjadi pada tahun 1981. Seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Jeff Daly. Jeff menghabiskan waktu lama bermain Berserk. Malam itu, ia baru saja mencetak skor tinggi. Namanya muncul di daftar top 10 skor. Tak lama setelah itu, Jeff tiba-tiba tersungkur di depan mesin arcade. Ia dinyatakan meninggal dunia akibat serangan jantung. Setahun kemudian, pada tahun 1982, kejadian serupa kembali terjadi. Seorang remaja berusia 18 tahun bernama Peter Burkowski. Ia juga baru saja bermain Berserk. Ia juga mencetak skor tinggi. Ia juga sempat menuliskan namanya di papan skor. Dan tak lama setelah itu, ia meninggal dunia di depan mesin arcade. Penyebab kematian yang tercatat sama, serangan jantung. Ada kesamaan yang sulit diabaikan dari dua kasus ini. Keduanya masih sangat muda. Keduanya bermain Berserk sesaat sebelum meninggal. Keduanya mencetak skor tinggi. Keduanya jatuh tepat di depan mesin arcade, dan pada saat itu layar masih menampilkan wajah Evil Otto yang tersenyum lebar. Tidak pernah ada bukti bahwa Berserk adalah game terkutuk. Tidak ada unsur supranatural yang bisa dibuktikan. Namun banyak yang percaya kombinasi gameplay brutal, tekanan tinggi, suara agresif, dan stres ekstrim bisa mendorong tubuh manusia melewati batasnya. Sejak saat itu, Berserk tidak lagi dipandang sebagai sekadar permainan. Ia menjadi legenda kelam dalam sejarah dunia video game. Hari ini, Berserk dikenang bukan karena grafiknya, bukan karena gameplaynya, melainkan karena satu pertanyaan yang masih menggantung hingga sekarang. Apakah sebuah game bisa membuat jantung manusia berhenti berdetak? Dan jika suatu hari kamu melihat wajah Evil Otto tersenyum di layar, ingat satu hal, ia tidak pernah bisa dikalahkan. Ia hanya menunggu.